Halo guys, balik lagi bersama gue di Saka Channel. Setelah kemarin gue bahas tentang penyelamatan Zenith Part 2, sekarang gue mau sedikit ceritain kisah selingan yang terjadi ketika Rudeus bereuni dengan Paul. Gue sendiri belum tahu apakah kisah ini bakalan ditampilin di anime atau enggak, berhubung cuman kisah selingan. Jadi kalau kalian takut kisah ini bakal ditampilin di anime, kalian bisa skip aja. Sebelum masuk ke cerita utama, kita mulai dengan kisah seorang bocah bernama Cliff Grimoire yang akan menemukan cinta pertamanya di dalam cerita ini. Di saat dirinya masih kecil, Cliff tinggal di suatu panti asuhan di Milis. Dan ketika dirinya berusia 5 tahun, Cliff pun diadopsi oleh seorang pria tua bernama Harry Grimoire yang merupakan orang terpandang di Milis. Selama masa kecilnya, Cliff sudah menerima banyak pendidikan khusus. Cliff merupakan anak jenius yang dapat menguasai banyak sihir tingkat lanjut dan juga tingkat menengah. Orang-orang selalu memujinya dan berkata bahwa Cliff akan menjadi seorang sage di masa depan. Yang mana apabila digambarkan, maka Cliff bisa dikatakan berada di posisi yang cukup mirip dengan Rudeus. Namun sayangnya Cliff merupakan bocah yang kurang ajar. Walau tubuhnya pendek, namun harga dirinya setinggi langit. Cliff selalu bersikap sombong karena merasa tidak ada satupun orang yang bisa menandinginya. Bahkan guru-gurunya pun dipandang rendah oleh Cliff. Walau nantinya Cliff akan meneruskan tugas orang tua angkatnya, namun Cliff ingin sekali menjadi seorang petualang. Cliff ingin menjadi petualang setelah mendengar kisah para seniornya yang telah lulus dari sekolah. Cliff tahu bahwa dirinya tidak diperbolehkan menjadi petualang, namun karena sifat bandelnya, Cliff pun lari dari rumah. Cliff mendaftar sebagai seorang petualang demi menguji kekuatannya sendiri. Selama perjalanannya, Cliff selalu berhayal bahwa sebuah petualangan besar telah menantinya. Namun sayang kenyataan berkata lain. Cliff yang terlalu naif pun ditolak oleh berbagai party karena level Cliff sebagai pemula. Begitu dirinya ditolak untuk yang keempat kalinya, kesabaran Cliff pun akhirnya mencapai batas. Cliff menghujat party yang menolaknya tersebut. Dirinya berkata bahwa dirinya terpaksa memilih party tersebut walau dirinya penyihir kelas A. Akibatnya para petualang tersebut mulai emosi dan menarik kerah baju Cliff sebagai tanda perkelahian akan terjadi. Sementara itu di sisi lain, kini terdapat seorang gadis manis yang sedang berjalan dengan riang menuju guild petualang. Gadis tersebut adalah Eris, yang mana kini dirinya memiliki waktu luang berhubung Rudeus dan Ruijit memiliki urusan tersendiri. Waktu itu Eris sengaja mengambil misi tingkat rendah, yaitu memburu goblin. Alasannya sendiri karena berburu goblin merupakan impian Eris semenjak kecil dulu. Semasa bersekolah, Eris pernah mendengar impian para anak laki-laki di kelasnya. Mereka setuju bahwa nanti mereka akan berburu goblin dalam misi pertama mereka. Setelahnya, mereka bertualang ke daerah lain sembari menguji diri dengan memasuki dungeon dan mengerjakan misi sulit. Namun ketika Eris ingin bergabung dengan mereka pun menolaknya sehingga akhirnya mereka babak belur karena dihajar oleh Eris. Mimpi tersebut kembali muncul ketika dirinya bertualang dengan Rudeus. Namun sayangnya Rudeus yang terlalu berhati-hati selalu menolak ketika diajak memasuki suatu dungeon. Di sisi lain, Eris tahu bahwa Rudeus akan menolak bila diajak berburu goblin. Karena bagaimanapun juga goblin adalah monster paling lemah yang bisa dikalahkan oleh para pemula asalkan bukan di Grimgar. Selama berjalan menuju tempat di mana goblin berada, Eris pun menyanyikan lagu kematian untuk para goblin yang akan dibantainya nanti. Namun ketika dirinya sampai, Eris malah melihat seorang bocah yang dikelilingi oleh para pria sangar. Waktu itu kerah baju si bocah ditarik oleh salah satu petualang yang terlihat sangat marah. Namun ketika Eris menyebut petualang tersebut terlalu kekanak-kanakan, petualang tersebut langsung melepas Cliff karena menyadari hal tersebut. Namun sayangnya si bocah malah memarahi Eris dan berkata bahwa dirinya tidak meminta tolong kepada Eris. Bocah tersebut berkata bahwa Eris tidak perlu ikut campur karena dirinya sangat kuat. Bahkan bocah tersebut akhirnya pingsan setelah mendapat tinju Eris, setelah dirinya menyebut Eris jelek. Dan pada waktu itu pula para pria sangar yang tadinya marah kepada Cliff pun kini harus bersusah payah menghentikan Eris yang mengamuk. Andai saja para petualang tadi tidak menghentikan Eris, maka sudah pasti bocah tersebut akan kehilangan kedua bola yang berada di selangkangannya. Begitu Eris pergi, tiba-tiba bocah tersebut datang dan meminta maaf kepada Eris. Bocah tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Cliff Grimoire. Waktu itu Cliff terus memuji Eris sembari mengajaknya membentuk party baru.
Sebenarnya Eris merasa kesal dengan ocehan Cliff. Dirinya sangat ingin menghajar Cliff sekali lagi. Namun untungnya Eris masih bisa bersabar. Walau Eris mengabaikannya, namun Cliff terus saja mengoceh. Waktu itu Cliff menyebut bahwa dirinya adalah penyihir terkuat yang tidak akan pernah Eris temui lagi seumur hidupnya. Tentu Eris tidak peduli karena bagaimanapun juga penyihir terkuat yang diketahuinya hanyalah Rudeus. Singkat cerita, Cliff pun memperlihatkan kemampuannya dengan membakar 7 goblin sekaligus. Namun Eris sama sekali tidak terkesan dengan kemampuan Cliff. Karena pada waktu itu, Cliff hampir membakar dirinya bersamaan dengan para goblin tadi. Selain itu, Cliff sama sekali tidak bisa menggunakan sihir tanpa suara seperti Rudeus. Karena muak, Eris pun akhirnya menyuruh Cliff untuk pulang. Namun Cliff pun menolak sehingga akhirnya tinju Eris harus mendarat ke wajah Cliff untuk yang kedua kalinya. Tapi Cliff masih belum menyerah. Malahan kini Cliff mengajak Eris ke hutan untuk mencari monster kuat. Ketika Eris menolak karena mengingat perkataan Rudeus, Cliff malah menyebut Eris sebagai penakut. Dan akibatnya Eris pun menyetujuinya karena terpancing dengan omongan Cliff. Namun karena mereka berdua sama-sama bodoh, maka mereka pun tersesat di tengah hutan. Akibatnya Cliff yang dari tadi selalu bersikap songong pun kini hanya bisa terdiam. Eris sempat meminta Cliff untuk terbang ke udara seperti yang biasa Rudeus lakukan ketika di hutan. Namun sayangnya, Cliff sama sekali tidak bisa melakukan itu. Setelah mengingat saran dari Ruijet, Ghislaine, dan Rudeus, Eris pun memutuskan untuk mencari petualang lain. Namun setelah beberapa saat, Eris malah menemukan suatu kereta kuda yang sedang diserang. Waktu itu Eris melihat seorang kesatria berarmor yang sedang disudutkan oleh 5 orang berpakaian serba hitam. Terlihat seorang gadis yang sedang berjongkok di dekat kesatria berarmor tersebut. Waktu itu Cliff menyebut kesatria berarmor tersebut merupakan anggota Orde Kuil. Orde Kuil sendiri merupakan satu dari 3 orde kesatria yang ada di kerajaan Milis. Ketiga orde tersebut terdiri dari Orde Gereja yang merupakan kelompok elit pembela negara, Orde Instruksi yang bertugas menyebar ajaran Milis sekaligus menjadi tentara bayaran, dan terakhir adalah Orde Kuil yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan juga eksekutor bagi orang kafir. Menurut Cliff, gadis yang sedang dilindungi tersebut merupakan gadis kuil yang menjadi kandidat pengganti paus berikutnya. Sementara itu, fraksi paus saat ini tampaknya tidak ingin gadis tersebut diangkat menjadi paus selanjutnya, sehingga mereka pun mengirim pembunuh untuk menghabisi gadis tersebut. Walau cukup beresiko, namun Eris menolak meninggalkan gadis tersebut. Karena bagaimanapun juga, Ruijet dan Rudeus selalu membantu siapapun yang berada dalam kesulitan. Dan dalam sekejap, Eris pun langsung menerjang ke arah mereka. Dengan gerakannya yang begitu cepat, Eris pun menebas musuhnya satu persatu. Walau waktu itu Eris baru saja membunuh seseorang untuk pertama kalinya, namun Eris sama sekali tidak merasa berdosa. Karena bagaimanapun juga waktu itu Eris berada di dalam kondisi hidup dan mati. Begitu selesai, kesatria tadi memperkenalkan dirinya sebagai Teresa Latrea yang berasal dari Orde Kuil. Namun Eris malah memperkenalkan dirinya sebagai Ruijet yang berasal dari ras Supan. Tentu Teres terkejut ketika mendengar bahwa orang yang menyelamatkannya berasal dari ras Supan. Karena bagaimanapun juga orang-orang Milis selalu membenci dan mendiskriminasi ras iblis. Namun tentu Teres masih memiliki rasa terima kasih. Dan karenanya, Teres berpesan untuk menyebut namanya bila suatu saat Eris berada di dalam masalah. Dan setelahnya Teres pun pergi meninggalkan Eris. Di sisi lain, sementara Eris membantai para pria berpakaian hitam, Cliff tahu betul siapa sebenarnya orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut sebenarnya merupakan guru-guru yang pernah mengajar Cliff dahulu. Namun sebelum melanjutkan kisah tersebut, mari kita masuk ke suatu kisah di masa lalu. Di suatu waktu di masa lalu, terdapat seorang pendeta yang jatuh cinta kepada seorang wanita yang berasal dari ras Hobbit. Dan kebetulan kedua orang tersebut merupakan orang tua Cliff. Namun sayangnya, orang tua Cliff harus tewas setelah terjebak dalam suatu perebutan kekuasaan. Waktu itu Cliff yang baru lahir pun dititipkan kepada panti asuhan dengan harapan Cliff tidak diincar oleh orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Begitu perebutan kekuasaan selesai, salah satu keluarganya yang berhasil menjadi paus pun kembali menjemput Cliff. Orang tersebut adalah Harry Grimoire, yaitu orang yang telah mengadopsi Cliff. Walau Harry merupakan kakek kandung Cliff, namun dirinya sengaja mengadopsi Cliff untuk beberapa alasan rahasia. Kembali ke kisah utama,
Cliff begitu terkejut ketika melihat gurunya dibantai oleh Eris. Padahal Cliff tidak pernah menang ketika berlatih melawan gurunya. Namun ternyata kini dirinya harus melihat bahwa guru-gurunya bukanlah tandingan Eris. Kagum dengan kemampuan Eris yang sungguh mempesona, lantas Cliff pun meminta Eris untuk menikah dengannya. Namun dengan ekspresi jengkel, Eris langsung menolak lamaran Cliff. Cliff awalnya bertanya-tanya mengapa dirinya ditolak. Dan setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Cliff sadar bahwa Eris begitu mengidolakan orang yang bernama Rudeus. Karenanya Cliff pun bertanya kepada Eris mengenai siapa sebenarnya Rudeus. Namun sayang pertanyaannya tersebut menjadi kalimat yang membuat Cliff membenci dirinya sendiri. Padahal dirinya baru saja menolak Cliff, namun Eris terus menceritakan semua kehebatan Rudeus selama mereka pulang menuju guild. Eris terus memuji Rudeus seakan tidak ada pria yang lebih baik dibanding Rudeus di dunia ini. Eris terus memuji Rudeus hingga akhirnya mereka sampai di guild. Dan begitu sampai, Eris pun langsung mengucap salam perpisahan tanpa memperdulikan perasaan Cliff yang baru saja ditolaknya. Di sisi lain, Cliff pun merasa kesal kepada Rudeus yang bahkan belum pernah ditemuinya. Menurutnya, Rudeus telah menaklukkan Eris yang begitu sempurna, indah, dan juga kuat. Bahkan Cliff sendiri telah merujuk Eris dengan sebutan Erisku. Dan karena hal tersebut, kobaran api cemburu Cliff terhadap Rudeus pun akan terus berkobar hingga akhirnya mereka dipertemukan di masa depan kelak. Sekian cerita selingan Eris yang berburu goblin di Mushoku Tensei, serta dirinya yang menolak cinta dari bocah yang akan menjadi orang paling dihormati di masa depan kelak. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.